Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi politik. Seperti kita tahu bahwa komunikasi politik itu adalah aktivitas yang dikomunikasikan kepada khalayak dengan muatan pesan politik dalam berbagai bentuk yang ditujukan kepada khalayak atau publik sasaran. Tujuannya untuk mempengaruhi, mengajak, dan membujuk mereka sehingga dapat mengubah pikiran atau persepsi, opini, serta perilaku sesuai dengan rencana komunikator politik. Adapun beberapa bentuk komunikasi politik yang telah dikenal dan dilakukan oleh para politikus, yaitu retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, public relation politik atau lobby politik, ada kampanye politik, iklan politik, dan sebagainya. Sekarang kita lihat retorika. Retorika itu adalah cara penggunaan bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan atau metode yang teratur atau baik. Berpidato, ceramah, khotbah juga termasuk dalam kajian retorika. Cara-cara mempergunakan bahasa dalam bentuk retorika seperti pidato tidak hanya mencakup aspek kebahasaan, tapi juga mencakup aspek lain berupa penyusunan masalah yang digarap dalam susunan yang teratur dan logis. Adanya fakta-fakta meyakinkan mengenai kebenaran masalah untuk menunjang pendirian pembicara. Tradisi retoris itu dimulai sejak masa Yunani kuno. Di akhir abad ke-5 sebelum Masehi, retorika sofis mengajarkan keterampilan berbahasa, utamanya adalah berpidato di depan publik, dengan tujuan untuk memenangkan politik tertentu melalui lisan atau tuturan. Jadi intinya, retorika merupakan keahlian berbahasa dalam memainkan ulasan mengenai konteks tertentu dalam mencapai tujuan politik. Kita tahu pada masa lalu bahwa Presiden RI Soekarno itu adalah salah seorang ahli retoris. Retorika sofis sering muncul dalam debat politik, iklan, propaganda, pernyataan politik, dan kampanye partai. Plato mengecam retorika sofis sebagai upaya manipulasi opini publik dan mengabaikan kaidah-kaidah pencapaian kebenaran. Retorika sofis tidak menjadikan kebenaran sebagai sarana untuk membentuk opini publik, tapi mereduksinya sekedar kecakapan bahasa untuk memenangkan tujuan politik. Pada sisi lain, Aristoteles juga menganggap bahwa retorika sofis tidak mampu membangun suatu peradaban manusia yang beradab, karena mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Melalui retorik, Aristoteles bermaksud untuk mengendalikan hakikat retorika sebagai kecakapan atau kekuatan berbahasa, sebagai sarana persuasif untuk memecahkan masalah secara objektif, sistematis, dan alternatif. Saya berada di sini, walaupun saya berdiskusi tadinya bahasa Jerman, tadinya bahasa Inggris, saya dengarkan Indonesia, tapi itu bahasa. Tapi saya bicara dengan masyarakat saya dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu belum tentu baik, ini revolusi. Revolusi itu sendiri sebetulnya koreksi. Mari sekali lagi kita lihat sejarah kita sejak 1945 hingga tahun 2017 seperti itu. Masuklah saya sekarang pada 2-3 isu yang ingin saya sampaikan. Ibu Dewi Pertuna Anwar, bagaimana Indonesia ke depan. Kita setuju bahwa Indonesia harus menjadi negara nasional, the nation state yang maju dan sukses. Itu juga cita-cita para pendiri republik. Kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah ultimate goal kita. Hanya 0,3% suplai vaksin untuk negara berpenghasilan rendah. Kesenjangan itu sangat nyata ketika 83% dosis vaksin global sudah diterima negara kaya. Sementara negara berkembang hanya terima 17% untuk 47% populasi dunia.
proyek di bidang kelistrikan dan pertanian. Yang pagi ini akan saya resmikan menunjukkan betapa luasnya kesempatan yang ada pada kita untuk memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki. Alam yang dikaruniakan Tuhan yang Maha Besar kepada kita memungkinkan kita mengembangkan bidang perkebunan yang amat sesuai dengan ciri dan kebutuhan negara kita. Bidang perkebunan memerlukan tanah yang luas, yang subur, serta tenaga kerja yang besar. Kesemuanya itu cukup kita miliki. Bidang perkebunan memberikan kepada rakyat kita kesempatan kerja yang luas. Apalagi karena di sini kita menanganinya dengan pola PIR. Dengan pola PIR ini, perkebunan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga oleh rakyat banyak, termasuk para petani yang mengolah kebun. Pola kerja seperti ini menumbuhkan keterkaitan yang erat dan wajar. Selanjutnya, propaganda. Propaganda adalah suatu kegiatan komunikasi yang erat kaitannya dengan persuasi. Sekarang propaganda bertebaran di mana-mana, sehingga orang dengan mudah terkecoh, mulai dari model propaganda komersil sampai pada propaganda politik. Laswell melihat propaganda membawa masyarakat dalam situasi kebingungan, ragu-ragu dan terpaku pada sesuatu yang licik yang tampaknya menipu dan menjatuhkan mereka. Propaganda diartikan sebagai proses diseminasi informasi untuk memengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok masyarakat dengan motif indoktrinasi ideologi. Negara Rusia yang dipimpin Presiden Vladimir Putin makin dikenal di Indonesia, khususnya terkait kampanye Pilpres 2019. Bukan tanpa sebab, kini istilah propaganda Rusia makin populer setelah Capres petahana Joko Widodo menyebut ada tim ses yang menyiapkan propaganda Rusia. Propaganda Rusia adalah istilah yang populer digunakan pasca kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat 2016. Trump disebut-sebut menggunakan konsultan politik dari Rusia dan menggunakan sebaran berita hoaks untuk meraih suara. Tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin menjelaskan soal propaganda Rusia yang disampaikan Jokowi saat berada di Surabaya pada Sabtu kemarin, yang merupakan keinginan agar dalam Pilpres dimunculkan demokrasi cara Indonesia. Wakil Ketua TKN Jokowi Maruf Amin, Hasto Kristianto, menekankan Pilpres sebaiknya tidak diisi dengan fitnah dan kabar bohong. Sudah sepatutnya kampanye Pilpres tidak berisi berita hoaks yang bisa memecah belah bangsa, karena taruhannya membahayakan keutuhan NKRI. Tim Liputan Kompas TV. Selanjutnya, agitasi politik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa lihat arti dari agitasi adalah hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya. Jadi dari arti ini kita bisa lihat bahwa agitasi lebih cenderung kepada hal-hal yang negatif. Namun pada dasarnya, agitasi memiliki tujuan untuk dapat merubah sikap, tingkah laku, maupun pendapat sesuai dengan keinginan komunikator tersebut. Agitasi memiliki kaitan dengan perilaku dan situasi sosial terhadap suatu individu. Maka dari itu, agitasi dapat mempengaruhi psikologi sosial. Di dalam dunia politik sendiri, ternyata beberapa orang tidak sadar bahwa hal tersebut termasuk dalam agitasi politik. Beberapa dari mereka ada yang tidak terpengaruh, namun tidak sedikit pula yang terpengaruh akan hal tersebut. Contohnya, misalnya agitasi isu SARA. Saudara-saudaraku, seluruh warga Jakarta, waktu sudah mulai mendekat. Jadilah bagian dari pelaku sejarah ini dan akan kita tunjukkan bahwa negara Pancasila benar-benar hadir di Jakarta. Kita juga akan tunjukkan bahwa
Bhinneka Tunggal Ika benar-benar bukan hanya jargon, tapi sudah membumi di Jakarta. Siapapun kalian, apa agama kalian, apa suku kalian, dari mana asal usul kalian, saudara-saudara semua adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jangan tanyakan dari mana kau berasal. Jangan tanyakan apa agamamu. Tapi tanyakan apa yang telah kau perbuat untuk Jakarta. Isu SARA merupakan sektor yang sangat mudah sekali dipengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya dengan menyebarkan isu-isu yang sangat meyakinkan pada unsur tersebut, banyak sekali yang terpengaruh. Di sekeliling tempat tinggal kita sebenarnya bisa kita temui. Hanya kita tidak sadar bahwa hal tersebut merupakan contoh agitasi politik. Agitasi lain misalnya pertentangan di dalam masyarakat. Seorang komunikator yang handal tentunya akan sangat mudah membuat berita atau pernyataan yang menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan ini bisa terjadi antara masyarakat dengan pemerintah pusat, masyarakat dengan lembaga pemerintah, atau bisa juga antar sesama masyarakat. Dalam berpolitik, khususnya pada saat pemilihan umum, biasanya setiap calon memiliki visi dan misi dan tujuannya masing-masing. Cebong, kampret, anjing, babi, bangsat adalah binatang. Gak usah ikut-ikut pemilu, gak usah ikut-ikut demokrasi. Biar manusia aja yang memilih. Kita, masyarakat Indonesia, jangan lagi mau dipecah belah. Kita mati. Selesai sudah perbedaan, selesai sudah perpecahan. Gak ada lagi cebong kampret, gak ada lagi binatang-binatang. Jangan lagi ada perpecahan di antara kita. Terima kasih semua. Agitasi bentuk lain adalah ideologi politik baru. Kehidupan di masyarakat sekitar kita bisa dikatakan belum merata. Maksudnya di sini adalah masih ada yang mengalami kekurangan dalam sektor ekonomi, pangan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, orang-orang yang berkecukupan mendominasi dan sebagian lainnya merupakan orang kaya. Dari sini, komunikator memanfaatkan keadaan masyarakat tingkat menengah hingga rendah. Mereka diprovokasi karena pemerintah sekarang tidak memberikan ketidakpastian dan dirasa belum memberikan kesejahteraan. Dampaknya adalah sebagian dari mereka goyah dan muncul kegelisahan dalam diri mereka. Komunikator tersebut nantinya akan memberikan solusi kepada orang-orang tadi dengan konsep ideologi baru. Rakyat secara tidak langsung akan dicuci otaknya untuk mendukung ideologi politik baru atau gagasan baru yang akan dilakukan oleh si calon tersebut. Selanjutnya adalah lobby. Dalam politik, perlobian diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan tentang suatu masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Dan bentuk-bentuk lain dari komunikasi politik ada kampanye politik dan iklan politik. Juga ada PR politik dan lain-lain. Itu nanti akan kita bahas dalam diskusi. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.